Oke, puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Dan hari ini ya, saya akan lanjutkan ya khotbah ya dengan tema keberhasilan yang tertunda. Nah, saya mau review sebentar. Nah, saudaraku sekalian, kita tahu bahwa keberhasilan adalah hal yang Tuhan tetapkan ya di dalam kehidupan kita. Ya, artinya saudaraku sekalian, Tuhan telah mempersiapkan kita ketika Tuhan menciptakan kita, Dia menaruh kuasa keberhasilan itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, mungkin dalam kenyataan ataupun sebelum-sebelumnya, kita merasa kita pernah mengalami kegagalan. Bahkan ada orang mengalami berkali-kali kegagalan. Nah, saudaraku sekalian, seperti yang saya sampaikan ya di pertemuan sebelumnya, bahwa sebagai orang Kristen, kita tidak ada kata gagal di dalam kehidupan kita. Kenapa saya berkata demikian? Karena Tuhan itu tidak pernah membawa kita ke dalam kutuk dan Tuhan tidak pernah menaruh kutuk di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan taruh itu adalah berkat, yang Tuhan taruh itu adalah keberhasilan. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau hari ini kita belum melihat keberhasilan yang kita inginkan, kita belum melihat keberhasilan ya menurut kita itu adalah Anda punya keberhasilan tertunda, bukan Anda gagal. Nah, saudaraku sekalian, saya rindu Anda mengerti ya, dan pengertian ini ya itu harus Anda perbaharui karena saya percaya bahwa ketika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, saudaraku sekalian, kita sudah pernah bicara bahwa ada beberapa hal yang membuat keberhasilan dalam hidup kita sebagai orang Kristen itu tertunda. Yang pertama kita sudah bahas yaitu bahwa satu orang punya keberhasilan tertunda karena dia tidak mengerti mengawali segala sesuatu dengan Tuhan. Ya. Nah, yang kedua kita sudah bicarakan sebelumnya ya. Keberhasilan seseorang itu tertunda karena dia tidak mengerti memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Dan saudaraku sekalian, hari ini saya akan bicara poin yang terakhir ya, yang membuat keberhasilan tertunda dalam hidup seseorang itu karena dia tidak mengerti bagaimana diberkati dengan tujuan, ya. Tidak mengerti bagaimana diberkati dengan tujuan. Kita mulai dengan firman Tuhan. Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan ya bagian belakang, tolong garis bawahi. Dan engkau akan menjadi berkat. Saudaraku sekalian, kalau kita memperhatikan kitab Kejadian pasal ke-12 ayat 1 dan 2, kita menemukan ada berkat yang sangat besar yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Abraham. Itu berkat-berkat yang sangat luar biasa kalau Anda renungkan baik-baik. Tetapi di balik semua berkat yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan, Tuhan taruh dalam kehidupan Abraham, ya, ada satu tujuan. Yaitu engkau akan menjadi berkat. Abraham akan menjadi berkat. Harus menjadi berkat. Nah saudaraku sekalian, saya percaya kita semua rindu diberkati. Kita semua rindu untuk berhasil di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Tapi mari saya ajak saudara untuk merenungkan sebentar. Ya. Seandainya Anda telah berhasil. Anda sukses di dalam kehidupan Anda, kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Saya tidak tahu apakah ada yang pernah memikirkan hal ini, ya. Seandainya aku sukses, seandainya aku berhasil, kira-kira apa sih akan aku lakukan? Saudaraku sekalian, banyak sekali orang sadar atau tidak sadar, setelah berhasil, mereka itu cenderung fokus kepada diri mereka sendiri.
Mereka cenderung fokus kepada keluarga mereka. Ya, mereka fokus ya kepada masa depan mereka. Saya berikan contoh. Saudaraku sekalian, seandainya Anda memulai sebuah bisnis atau Anda mendapatkan sebuah proyek, ya, lalu Anda kerjakan dengan sangat baik, sukses dalam 1 tahun, ya. Maksudnya adalah bisnis dan proyek yang saudara kerjakan itu kemudian menghasilkan profit yang luar biasa. Saya ambil contoh, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Ya, anggap dalam 1 tahun Anda mendapatkan profit 1 M. Ya, 1 M bukan ember, saudaraku, 1 miliar. Oke, Anda mendapatkan 1 M. Kira-kira, permisi tanya, apa yang saudara akan lakukan dengan uang 1 M tersebut? Kalau tiba-tiba Anda start bisnis lalu Anda kerjakan yang baik, dalam 1 tahun ketika Anda rekap, Anda menemukan, wow, profit saya net loh saudaraku, bukan bruto, net, bersih 1 M. Nah, kira-kira dengan 1 M itu apa yang saudara akan lakukan? Mungkin, mari kita bermain kemungkinan. Mungkin ada di antara saudara akan berpikir, wow, sekarang ada 1 M di tangan saya. Saya akan renovasi rumah saya habis-habisan. Saya bikin keren, saya akan bikin bagus. Pokoknya ya, saya akan renov rumah saya. Mungkin juga ada yang berpikir, wow, saya punya duit sekarang. Saya punya 1 M. Saya beli mobil baru dah. Ya, pengen ngerasain mobil baru. Selama ini ngeliat orang-orang, teman, kenalan, ya bahkan tetangga, beli mobil baru. Kayaknya enak nih. Beli mobil baru, wah saya punya 1 M, profit 1 M, saya beli mobil baru. Mungkin juga ada yang berkata, wah saya dapat 1 M, saya punya istri yang sudah menemani saya lama sekali. Saya beliin istri saya tas yang benar-benar digandrungin oleh banyak orang. Saya mau belikan istri saya yang tersayang 1 tas Hermes. Wah, dia pilih Hermes yang ya tipenya Kelly 25. Itu sekitar 300-an juta. Ya. Atau ada yang berpikir, wah, saya punya duit dan dari muda saya punya ya kesenangan ya koleksi jam. Ini pas saya lagi punya duit nih. Lalu pingin deh ya, pingin ada keridhaan hati, saya mau beli 1 jam yang bagus. Ya, lalu karena punya uang 1 M, lalu pergi beli 1 jam Rolex. Ya, yang modelnya Sky Dweller sekitar 400-an juta, mungkin hampir 500-an. Ya. Atau saudaraku sekalian. Ya, mungkin karena punya duit dan engkau berpikir, aduh, aku nih suka juga dengan batu mulia. Ini mumpung ada duit, dapat duit. Akhirnya bertekad, iseng dah mau beli berlian, nggak besar-besar sih, 1 karat aja, ya. Lalu pilih yang terbaik, beli berlian 1 karat, colornya yang D, murni, ya. Clarity-nya, ya VVS 1, harganya 1 karat 250-an juta, gitu loh. Saudaraku sekalian, atau ya ada yang berpikir gini, waduh saya udah punya duit dan selama ini hanya lihat di TV, lihat di iklan, lihat di kalender, Eropa itu bagus. Mumpung dapat duit, aku jalan-jalan dah keliling Eropa. Udah pergi Eropa gitu loh, jalan kemanapun pokoknya sebulan jalan aja. Atau jalan ke Jepang gitu loh, ya karena punya duit. Atau ya beliin anak handphone yang terbaru, iPad yang terbaru, laptop yang terbaru, pokoknya semua supaya anak bisa nonton, bisa main game dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, perhatikan. Saya tidak tahu apakah itu yang ada di dalam pikiran Anda saat Anda punya uang. Tetapi ini adalah kecenderungan yang kenyataannya mudah sekali kita temukan di dalam kehidupan orang banyak. Begitu berhasil dan punya banyak uang, maka yang pertama terpikir oleh banyak orang
adalah membuat kehidupan mereka, keluarga mereka, masa depan mereka itu menjadi lebih baik melalui penampilan atau melalui gaya hidup. Itu satu kenyataan loh saudaraku, dan itu kecenderungan memang ada di dalam masyarakat ini. Ya, mungkin suatu hari Anda akan mengalami hal seperti ini. Ya. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan. Oleh sebab itu tidak heran, kalau kita punya kecenderungan seperti ini, pikiran kita itu seperti ini, gak heran saudaraku, ada banyak sekali orang Kristen itu kemudian keberhasilan hidup mereka tertunda. Ada banyak orang Kristen tidak menyadari apa sih yang membuat keberhasilan dalam hidup mereka tertunda. Toh sebagai orang Kristen mereka telah melakukan ya bagian mereka. Sebut saja udah setia ibadah. Ya, udah setia berdoa, ya. Udah setia kok, ya. Membaca Alkitab. Pokoknya udah percaya sama Tuhan gitu loh. Tapi kenapa keberhasilan itu tertunda? Saudaraku sekalian, masalahnya itu sederhana, ya. Masalah sederhana, ya. Karena mereka tidak mengerti bahwa Tuhan itu kalau memberkati ada tujuan. Ada tujuan Tuhan ketika Dia memberkati seseorang. Dan karena ada banyak orang tidak mengerti tujuan Tuhan memberkati mereka, maka fokus dan prioritas mereka itu kemudian salah. Ketika kita tidak mengerti tujuan ya Tuhan memberkati, gak heran saudaraku, maka fokusnya adalah pada diri sendiri. Prioritasnya adalah pada diri sendiri, ya, pada keluarga dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh, nanti saya akan jelaskan. Tetapi saudaraku sekalian, ini adalah hal yang sangat sederhana. Karena ketika Tuhan itu bergerak di dalam hidup seseorang, ketika Tuhan bergerak di dalam kehidupan kita, itu Tuhan tidak pernah bergerak semaunya atau sembarangan. Tuhan selalu bergerak dengan tujuan. Ya, artinya apa? Ketika Tuhan menyembuhkan Anda, Tuhan pasti punya tujuan. Ketika Tuhan memulihkan pernikahan kalian, Tuhan punya tujuan. Ketika Tuhan memberkati kalian, Tuhan punya tujuan. Ketika Tuhan menjadikan kau kepala bukan ekor, Tuhan pasti punya tujuan. Jadi saudaraku sekalian, perhatikan, ketika Tuhan bergerak di dalam keseluruhan hidup kita, Tuhan selalu bergerak dengan tujuan. Ya. Nah, ketika kita mengerti hal ini, maka fokus kita itu pasti benar. Prioritas kita juga benar. Ya, kalau kita mengerti bahwa Tuhan itu memberkati aku dengan tujuan, maka fokus kita ya adalah pada Tuhan. Prioritas kita Tuhan. Saudaraku sekalian, seberapa banyak orang ketika Anda diberkati, maka Anda datang dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kira-kira apa maksud Tuhan ya memberkati saya? Ini hal yang sangat sederhana. Mari kita belajar. Mungkin sebelumnya, selama ini, kita tidak pernah mengerti bahwa Tuhan itu memberkati saya dengan tujuan. Saudaraku sekalian, kalau Tuhan tidak punya tujuan memberkati kita, maka begitu kita diberkati, kita gak siap. Banyak orang yang telah diberkati, kemudian bukan semakin dekat dengan Tuhan. Banyak orang diberkati, setelah diberkati, menjauh dari Tuhan, mundur dari Tuhan. Kenapa? Karena udah diberkati sibuk. Ya seperti kayaknya saya pernah khotbahkan sebelum-sebelumnya. Sibuk. Sibuk dengan berkat Tuhan. Kemudian sibuk kerja, sibuk invest, sibuk ini, sibuk itu. Ketika kita mengerti, kalau Tuhan memberkati kita lalu kita duduk tenang dan kita mulai mencoba melihat dan tanya, Tuhan kira-kira siapa sih maunya Tuhan memberkati aku? Apa tujuan Tuhan? Ketika kita cari tahu, maka itu akan membuat hidup kita luar biasa. Nah, saudaraku sekalian, kalau Anda tidak mengerti tujuan Tuhan memberkati Anda, maka Anda akan berusaha menjadi kaya dan hal itu sangat berbahaya.
Kenapa saya katakan berbahaya, saudaraku? Karena hasrat untuk menjadi kaya, inilah yang kemudian menjadi perangkap banyak orang Kristen untuk masuk ke dalam jerat mengejar kekayaan. Dan seringkali itu berujung pada kegagalan, berujung pada kekecewaan. Ya. Karena hasrat mau jadi kaya, maka semua dikerjakan, semua jalan dihalalkan. Haram pun jadi halal, saudaraku. Pokoknya nggak ada kamus haram, halal semua, benar semua, kudus semua. Nggak ada jalan yang salah. Ya, kenapa? Karena mau jadi kaya. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, ketika satu orang gagal, maka kecewa, frustasi, sedih, marah. Kita perlu berhati-hati, saudaraku, ya. Nanti saya jelaskan. Kenapa ya berusaha menjadi kaya itu sangat berbahaya. Kita lihat 1 Timotius pasal 6 ayat 9. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, oleh sebab itu, saudaraku sekalian, banyak sekali orang ya yang ketika mereka ingin mengejar kekayaan, hanya mereka jatuh, bukan menjadi kaya tapi mereka jatuh. Hidup mereka malah rusak, hancur. Ya. Amsal 23:4. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu. Saudaraku sekalian, mari lakukan satu hal. Lihat ke orang sampingmu, katakan, jangan bersusah payah jadi kaya, tinggalkan niatmu. Coba katakan pada orang di sampingmu. Mungkin ada yang gak berani ngomong. Saudaraku sekalian, dengarkan baik-baik dan saya percaya kalau Anda mengerti ini, hidup Anda akan berbeda. Kalau begitu, berarti apakah orang Kristen itu tidak boleh atau tidak bisa menjadi orang kaya? Apakah orang Kristen boleh kaya atau enggak? Berarti kalau memang sesuai itu ayat, berarti kita sebagai orang Kristen enggak boleh jadi orang kaya dong. Dengarkan baik-baik, saudaraku sekalian, supaya Anda tidak salah dengar. Kalau salah dengar itu berbahaya. Tuhan tidak mau dan Tuhan tidak akan menjadikan kita ya sebagai orang kaya. Tetapi Tuhan mau dan akan menjadikan kita adalah orang yang diberkati. Saya mau tanya, antara menjadi orang kaya dan menjadi orang diberkati, kita akan pilih. Oke, siapa yang mau jadi orang kaya? Coba angkat tangan sebentar. Oke, ya. Yakin gak ada yang mau jadi orang kaya? Oke. Yang mau menjadi orang yang diberkati, angkat tangan. Oh, Jovin gak mau kalah, mau jadi orang kaya diangkat tangan, diberkati diangkat tangan. Oke, dengar. Tuhan tidak akan dan tidak mau menjadikan kita orang kaya, tapi Tuhan mau menjadikan kita orang yang diberkati. Amsal 10:22. Oke? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Jadi kalau Anda memilih untuk menjadi orang diberkati, Anda cerdik, Anda pintar sekali. Ya, kenapa? Jangan menjadi kaya. Alkitab menyarankan kita jangan mau menjadi kaya, tapi jadilah orang yang diberkati. Kenapa? Karena berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Amin. Ini penting sekali, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, hari ini sebagai orang Kristen, ya, jangan mengejar kekayaan. Jangan mau, aku mau jadi orang kaya, sekaya-kaya. Jangan, saudaraku. Karena Alkitab berkata berbahaya. Anda bisa jatuh, Anda bisa kecewa, Anda bisa tenggelam, Anda bisa binasa. Tapi ikuti, ya seperti kata Alkitab,
kita jadikan diri kita, hidup kita sebagai orang yang diberkati. Karena memang itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak akan menjadikan kita orang kaya, tapi Tuhan akan menjadikan kita orang yang diberkati. Saudaraku sekalian, saudara ingat akan Ishak. Poin pertama, ya waktu itu ya saya sempat bahas. Alkitab memberikan contoh ya bahwa dia adalah orang yang diberkati Tuhan sampai menjadi kaya. Saya ajak saudara untuk membaca sebentar Kejadian pasal yang ke-26 ayat ke-12 sampai 13. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Garis bawahi, sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Okay. Jadi saudaraku sekalian, kenapa saya khotbah waktu poin pertama bahwa kalau engkau adalah orang yang Tuhan berkati, ketika Anda mengawali segala sesuatu bersama Tuhan maka engkau akan diberkati. Kalau engkau adalah orang yang diberkati, engkau bisnis atau engkau mengerjakan apapun dalam tahun pertama, dalam 1 tahun Anda akan melihat hasil. Itu yang saya khotbahkan di poin pertama. Kalau engkau mengawali segala sesuatu sama Tuhan, maka bisnis apapun yang Anda mulai, apa saja yang engkau kerjakan dalam tahun pertama, Anda pasti akan lihat hasil. Kalau Anda mengawali sama Tuhan. Kalau Anda tidak mengawalinya sama Tuhan, saya tidak tahu hasilnya. Tapi kalau Anda mengawalinya bersama dengan Tuhan dalam 1 tahun, Anda akan berhasil. Oke? Nah, perhatikan, hidup orang yang diberkati Tuhan. Ya. Dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Alkitab menjelaskan bahwa apapun yang Ishak kerjakan berhasil. Sangat berhasil, sehingga ia menjadi kaya. Jadi dia menjadi kaya karena dia diberkati Tuhan. Itu kuncinya. 1, diberkati Tuhan. Nggak banyak kuncinya, 1 aja. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau hari ini Anda rindu untuk berhasil, Anda rindu untuk menjadi kaya, Anda mesti rindu menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, ini menjadi satu hal yang sederhana di dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita menyadari diberkati itu adalah kunci saya bisa berhasil, diberkati Tuhan adalah kunci ya saya bisa menjadi kaya. Saudaraku sekalian, maka Anda harus menemukan cara bagaimana Anda diberkati oleh Tuhan. Anda harus tahu gimana caranya sehingga aku bisa diberkati Tuhan. Sederhana. Kalau Anda mau tahu bagaimana Anda diberkati oleh Tuhan, maka Anda harus jelas bahwa saya mau diberkati itu untuk apa? Saya diberkati untuk apa? Kalau Anda mengerti, Anda tahu kalau Tuhan memberkati saya dengan tujuan agar saya menjadi berkat, maka Anda telah mengerti bagaimana caranya Anda bisa diberkati. Karena kalau Anda hanya mau diberkati lalu Anda ya fokusnya, prioritasnya adalah pada dirimu, hidupmu, maka Anda sulit sekali untuk diberkati. Karena ketika Tuhan memberkati, Dia punya tujuan. Dia punya tujuan. Karena itu Anda mesti jelas sekali dengan tujuan Tuhan ketika memberkati Anda. Dan saudaraku sekalian, pernah tidak saudara tahu atau pernah tidak saudara mencari tahu kira-kira apa tujuan Tuhan kalau Dia memberkati saudara? Ya, oke. Mungkin ada yang berkata seperti ini. Ya, kalau hari ini saya diberkati Tuhan, ya karena itu telah ditetapkan di dalam Alkitab. Atau mungkin ada yang berkata, ya kalau hari ini aku diberkati Tuhan karena itu janji Tuhan kok. Itu janji Tuhan. Ya. Atau mungkin ada di antara Anda berkata, ya
Kalau hari ini saya diberkati Tuhan karena ya agar saya bisa menjadi kesaksian bahwa Tuhan yang saya percayai dan sembah adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup. Atau saudaraku sekalian, mungkin ada yang berkata gini, ya hari ini kalau aku diberkati Tuhan, karena aku anak Allah, ahli waris sorga. Saudaraku sekalian, ayat firman Tuhan yang kita baca di awal tadi, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, ya, ayat pertama, saudaraku sekalian, itu ayat memperlihatkan kepada kita bahwa Abraham diberkati Tuhan dengan tujuan, ya, dengan tujuan yaitu menjadi berkat. Itu jelas sekali. Nah, hari ini saudaraku sekalian, kalau Anda percaya bahwa Anda diberkati agar bisa menjadi berkat, dengarkan baik-baik. Ini bukan berbicara ya akan apa yang Anda miliki pada hari ini atau seberapa yang Anda miliki pada hari ini. Tetapi ini berbicara tentang apa yang Anda lakukan dengan yang Anda miliki sekarang. Jadi, saya ulangi. Kalau Anda mengerti diberkati dengan tujuan agar bisa menjadi berkat, maka ini bukan berbicara tentang ya apa yang Anda miliki sekarang atau seberapa banyak yang Anda miliki. Tetapi ini berbicara tentang apa yang Anda lakukan yang sekarang yang ada di dalam hidup Anda. Ini yang penting. Ya, kalau Anda percaya Anda diberkati dengan tujuan, ya. Saya berikan contoh saudaraku sekalian. Contoh. Ya. Contoh kalau gereja atau pelayanan ada kebutuhan. Kira-kira saudara mengerti atau tidak, ya, untuk terlibat mendukung kebutuhan ini, ya, atau Anda merasa tidak perlu terlibat dan tidak peduli sama sekali. Ini sederhana. Jadi saudaraku sekalian, ketika saudara terlibat, bukan bicara angka, tapi bicara keterlibatan saudara. Ingat gak waktu kita renovasi gedung gereja kita sudah beberapa kali merenov ya gedung gereja kita. Ya, karena kita berharap selalu menyediakan tempat ibadah yang terbaik untuk Tuhan. Kita renov. Ya seperti kita renov seluruh gedung ini waktu pandemi. Nggak ada ibadah. Kita nggak ada ibadah kok, hanya online. Tapi kita merenov seluruh gedung ini, dari plafon, lampu, lantai, panggung, semua LED, semua AC, semua baru. Jadi begitu start ibadah, Anda memulai sebuah ibadah di ruang ibadah yang serba baru. Saudaraku sekalian, pandemi begini gak ada ibadah, dana dihabiskan cukup banyak. Dari mana itu uang? Dari orang-orang yang mengerti, mereka diberkati dengan tujuan. Nggak murah kok saudaraku. Speaker kita aja ratusan juta sebiji. Nah itu didatangkan dari Jakarta, teknisi semua datangkan dari Jakarta. Pandemi nggak ada ibadah kita mulai sesuatu. Saudaraku sekalian, perhatikan. Saya pernah berbicara seperti ini, bukan masalah angka. Ketika Anda mau terlibat, satu paku Anda bisa terlibat. Satu paku aja kalau Anda mau terlibat. Tuhan tidak pernah melihat angka, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat kepedulianmu. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika Anda rindu mengerti, mau menjadi orang yang diberkati, tapi Anda tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti, gue diberkati karena ada tujuan Tuhan. Saudaraku sekalian, ketika kita bicara orang yang mengerti diberkati tujuan, itu bukan berbicara tentang berapa banyak. Oh saya belum punya banyak, bukan. Oh saya punya banyak, bukan. Bukan berbicara berapa banyak, sedikit banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Enggak berbicara berapa banyak yang Anda miliki. Tapi berbicara dengan apa yang ada, yang kau miliki. Dan apa yang Anda lakukan dengan itu. Saudaraku sekalian, suatu hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya
ada di tempat ibadah, di sinagog. Kemudian mereka semua mengarah melihat ke kotak persembahan. Lalu ada orang kaya masuk dan dia taruh satu kantong. Boom! Dia cemplungin satu kantong koin ke dalam kotak persembahan. Yesus tidak berkomentar. Tapi tidak begitu lama masuk satu janda miskin. Dia masuk dan dia pegang satu koin. Dan ketika dia masuk ke kotak persembahan, dia masukin dengan hati-hati, dia masuk satu koin. Ketika Yesus melihat si janda itu memberi satu koin, lalu Tuhan Yesus komentar. Tuhan Yesus komentar. Tuhan Yesus berkata, si janda itu memberi lebih banyak daripada orang kaya tersebut. Kenapa? Muridnya bingung. Yesus berkata, itu orang kaya memberi dari kelebihannya. Si janda memberi dari kekurangannya. Mungkin itu koin dia kasih hari ini, hari itu, dia nggak tahu masih bisa beli makanan atau enggak. Oleh sebab Yesus berkata, si janda itu memberi lebih banyak karena dia memberi dari kekurangannya. Saudaraku sekalian, ketika kita mau belajar tentang memberi dan diberkati. Ketika kita mau berbicara tentang financial breakthrough atau financial freedom, saudaraku sekalian, memberi itu harus dilatih. Itu harus dilatih. Artinya apa? Kita memberi bukan dari kelebihan. Kita memberi bukan dari berapa banyak yang kita miliki. Tapi kita memberi dengan apa yang ada pada kita. Tuhan tidak pernah menilai. Oleh sebab itu saya selalu berkata, saya dorong Anda untuk terlibat. Anda mau kasih satu paku kek, satu sekrup kek, nggak masalah. Tapi Anda mesti melatih diri Anda untuk memberi kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, perhatikan. Kalau saudara mengerti bahwa saudara diberkati dengan tujuan untuk menjadi berkat, maka saudara mengerti bahwa saudara itu bukan pemilik, tapi pengelola milik Tuhan. Dengarkan baik-baik. Ini satu hal yang sulit sekali loh untuk dimengerti. Ya, karena pada umumnya kita merasa bahwa semua ada dalam hidup kita itu milik kita. Amin. Kita selalu merasa gue pemilik. Tapi kalau Anda adalah orang yang mengerti diberkati dengan tujuan menjadi berkat, maka Anda harus mengerti Anda bukan pemilik, tapi Anda pengelola punya Tuhan. Saya mau katakan, ya, oke, mudahnya gini, rata-rata kita punya perusahaan atau pernah kerja di perusahaan. Bayangkan dalam perusahaan kan ada kas besar, kas kecil, ya. Contohnya pemegang kas kecil, ya. Contohnya nih, saya megang kas kecil. Jadi kas kecil kalau udah mau habis kan tinggal bilang, bos, udah mau habis kas kecil. Ya bos ngisi teng, oh udah mau habis. Oh mungkin ada seminggu, cepet banget, biasa 2 minggu, 10 hari. Ini kenapa seminggu habis? Tapi saudaraku sekalian, habis gak habis, pokoknya kas kecil kalau habis diisi. Kas kecil habis diisi. Kalau kita pengelola, kita gak pusing saudaraku. Amin. Duit kita habis, Tuhan isi. Duit kita habis, Tuhan kirim. Kalau kita pemilik, pusing saudaraku. Owner yang pusing. Aduh gimana caranya? Waduh, apalagi ini mau jatuh tempo nih gironya. Oh pembayaran mau jatuh, pusing kan? Ya, kalau pemasukan lancar, ya. Kalau perputaran lancar nggak pusing. Coba kalau nggak lancar pusing. Ya sebagai owner, aduh gimana ya? Oh tanggal ini 3 hari lagi jatuh tempo 1. Gimana caranya nih? Ya ngatur dananya. Itu owner. Tapi kalau kita pengelola, kita nggak pusing. Saudaraku sekalian, kalau Anda mengerti Anda diberkati dengan tujuan menjadi berkat, maka Anda pasti akan mengerti Anda itu pengelola. Anda itu pengelola, bukan pemilik. Dan saudaraku sekalian, ini akan membuat hidup Anda sangat diberkati. Ya, kalau sebagai pengelola Anda nggak pusing. Ya, duit mau habis, Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan, udah mau habis nih, Tuhan kirim. Kalau kita pengelola, saudaraku sekalian, perhatikan, Tuhan yang akan bertanggung jawab. Karena Dia yang titipkan uangnya ke kita. Ya, kalau kita adalah bendaharanya Tuhan, maka
Kita megang uangnya Tuhan. Begitu uangnya mau habis, Tuhan kirim, Tuhan transfer, Tuhan punya cara. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, menjadi bendahara Tuhan itu adalah satu status yang tidak mudah. Banyak orang ya rindu menjadi bendahara Tuhan, tapi pada prakteknya nggak bisa. Karena ini bukan keinginan, tapi ini adalah sebuah nasar kita di hadapan Tuhan. Ya, dan Tuhan mengerti hati kita. Kalau Tuhan mengerti kita siap, maka Tuhan akan menjadikan kita bendaharanya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita belajar mengerti ya bahwa hari ini kalau Tuhan memberkati kita, itu pasti ada tujuan. Jadi kita perlu mengerti, kalau kita diberkati itu pasti ya ada tujuan Tuhan. Dan kalau saudara tidak mengerti ya, dan saudara merasa semua ada pada saudara itu adalah milik saudara, kalau saudara hidup dengan pengertian seperti ini, maka saudaraku sekalian, itu akan membuat keberhasilan hidup saudara itu tertunda. Ya, tapi kalau saudara mengerti bahwa aku diberkati dengan tujuan agar hidupku jadi berkat, kalau Anda mengerti ini benar-benar, maka engkau akan berhasil. Berhasil bukan sekali seumur hidup, enggak. Tapi Anda akan mulai melihat keberhasilan demi keberhasilan, demi keberhasilan, demi keberhasilan. Kenapa? Karena Tuhan tahu engkau mengerti bahwa Dia memberkati engkau dan engkau mengerti tujuan Tuhan memberkati engkau. Hidup luar biasa. Saudaraku sekalian, orang yang diberkati Tuhan, yang hidup di dalam berkat Tuhan adalah orang yang bisa melihat itu berkat, memiliki itu berkat dan menikmati itu berkat. Malah ada lebih ya bisa menjadi berkat. Karena dikatakan bahwa orang yang diberkati Tuhan, dia akan melimpah. Ya, melimpah. Melimpah, maksudnya melimpah tuh sampai keluar-keluar. Sehingga orang di sekitar kita juga bisa diberkati. Hal-hal di sekitar kita juga bisa diberkati. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau ada banyak orang bisa melihat, bisa memiliki itu berkat, tapi gak bisa menikmati. Ya, sayang. Ya, ada orang hanya bisa melihat, gak bisa memiliki, apalagi menikmati. Tapi kalau Anda mengerti bahwa Anda diberkati dengan tujuan menjadi berkat, Anda bisa melihat itu berkat, bisa memiliki itu berkat, menikmati itu berkat, dan bisa menjadi berkat melalui berkat yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Oleh sebab itu saudaraku, kalau Anda rindu supaya keberhasilan Anda itu tidak tertunda, Anda perlu mengerti bahwa Tuhan memberkatimu dengan tujuan. Amin.